Bataga Pangulu. Tata caro maangke Pangulu adalah sebuah peristiwa sakral yang harus dilalui beberapa jenjang naik batang turun. Naik dari jenjang di bawah, turun dari tangga nan di atas. Artinya dalam mencari kesepakatan mengangkat Pangulu itu harus melalui beberapa prosedur yang tidak boleh dilanggar menurut adat. Ada ungkapan maangke Pangulu sakato kaum, atau adolai mengatakan maangke Pangulu sakato warih. Orang sekaum adalah orang samande, sapari, saindu, sajurai, menurut garis keturunan ibu yang kurang matrilineal kutui kurang. Dalam maangke Pangulu, janjang yang harus dilalui adalah sapayo nan sapari, sapakat nan saindu, sakato nan sasuku atau sakaum, sasuko nan sanagari. Mungkin di daerah tertentu tidak terlalu jaleh jenjang itu untuk dilalui, atau mungkin juga tidak menyebutkan namanya seperti yang MPI itu. Tetapi diyakini kalau proses maangke Pangulu itu melalui prosedur yang jujur dan benar, maka hasilnya akan baik dan efektif. Seorang Pangulu yang akan diangkat oleh nagari harus pula memenuhi beberapa syarat, yaitu 1. Laki-laki, artinya Pangulu harus laki-laki. 2. Baik zat dan sifatnya, artinya baik bibitnya. Ayahnya berasal dan dikenal sebagai orang yang baik akhlaknya dan baik pula budi pekertinya. Sebab kalau bibit dan keturunan baik, maka akan menjamin kesucian dan kejujurannya dalam memimpin. Sebab ia tidak mau mengotori nama baik orang tuanya dan keturunannya. 3. Balik berakal, artinya Pangulu harus seorang yang telah dewasa, berakal, berpendidikan, teguh, tegas dalam segala tindakan, ampe berilmu, artinya Pangulu harus mempunyai pengetahuan berkaitan dengan adat, agama, termasuk undang-undang dan hukum adat, serta memiliki ilmu pengetahuan umum menurut aliran zaman yang dapat diukur dengan ijazahnya. 5. Adil, artinya Pangulu tidak berat sebelah. Semua kemenakan adalah sama, baik terhadap saudara kandung ataupun bukan. 6. Arif bijaksana, artinya Pangulu hendaklah mempunyai perasaan halus, berpikiran tajam, cerdik, cendekia, dan paham akan makna yang tersirat dan yang tersurat. 7. Tablik, artinya Pangulu hendaklah menyampaikan sesuatu yang baik kepada anak kemenakan dan masyarakat umum. 8. Pamurah, artinya Pangulu hendaklah bersedia memberi nasihat-nasihat kepada siapa saja yang menghendaki. 9. Tulus, artinya Pangulu harus lurus dan benar serta ikhlas dalam pengabdian. 10. Sabar, artinya Pangulu hendaklah berpadang lapang, beralam luas. Soalnya kaya maksudnya. Artinya Pangulu hendaklah seorang yang berkeadaan dan beradu, sehingga ia tidak sampai menyusahkan anak kemenakan dalam memenuhi keperluannya sehari-hari. Sapayo nan sapari,
Sapayo nan saparui atau sapayo urang seorang Sumande atau Cebu adalah suatu kesepakatan diambil untuk menetapkan calon seorang penghulu di daerah tertentu di Minangkabau mencari baniyah. Sepakat saparui itu merupakan kesepakatan orang sarumah. Anggota saparui itu adalah anak lelaki dan perempuan yang sudah dewasa yang mempunyai pemikiran jujur, adil dan benar. Cara mencari adalah memakai filosofi banyak kayu di limbo, samo tinggi pucuaknya, samo gadang batangnya, tapi pasti ada pucuak nan tinggi. Pasti ada pula batang dan gadang lai luruh, itulah kayu nan dibuat ke tiang sako. Artinya dari sekian banyak calon penghulu tentu ada yang salah seorang yang cukup syaratnya. Jika calon penghulu itu ada beberapa orang, maka sebaiknya ditanyakan kepada ibu kandungnya. Ibu kandung itu harus pula berkata jujur, berhati mulia, siapa di antara calon itu yang paling baik, yang paling rancak. Sebab yang paling tahu parangai sifat dan pil calon itu sejak kecil adalah ibunya. Setelah dijatuhkan calon kepada seorang, maka dilanjutkan dengan proses berikutnya. Nantinya akan bertemu kata sepakat. Boleh di rumah bawa ke halaman, boleh di halaman bawa ke suku, boleh di suku bawa ke negari. Sepakat nan saindu. Sepakat nan saindu mengkasuinya setelah sepakat nan saparui, maka dibawa kesepakatan itu kepada orang yang saindu. Biasanya bila sebuah suku itu besar dan tua berkembang, maka orang yang saindu itu banyak. Biasanya Hindu yang lain diminta pertimbangan dan persetujuan dengan kata boleh. Kata boleh itu akan dibawa ke suku. Pada tingkat nan saindu iko terjadi di Tuah Calakoi. Di Tuah Calakoi iko alat pengukurnya adalah syarat-syarat seorang penghulu. Dari sabalik syarat penghulu di atas, minimal kasabalik syarat itu dapat didekati oleh sang calon penghulu. Pada tingkat yang anggota Hindu itu adalah wakil-wakil yang sudah dewasa dari Hindu masing-masing. Anggota Hindu menilai sifat dan syarat sang calon apa adanya. Kalau kurang rancak dikatakan kurang rancak, kalau baik rancak dikatakan rancak. Kalau bahasa Indonesia, kalau kurang baik katakan kurang baik, dan kalau baik dikatakan baik. Sakato nan sasuku atau nan sakaum. Sepakat nan sasuku atau nan sakaum adalah membahas hasil sepakat nan saindu. Hasil kesepakatan saindu itu dibawa ke kerapatan nan sasuku. Orang sasuku biasanya ada 4 Hindu di dalam kurang pun boleh. Sasuku ada seperampek. Caranya seperampek kali ampek sama dengan 1. 1 adalah orang sasuku. Hasil penilaian tadi diperbincangkan oleh orang sasuku. Kalau banyak banyaknya, maka sang calon dapat ditetapkan menjadi penghulu. Sebaliknya, kalau ada kekurangan yang calon, maka pihak yang tua-tua bersama bunda kandung dan menyampaikan saran-saran agar semua kekurangan itu dapat diperbaiki agar kepemimpinannya nanti mempunyai wibawa, harkat dan martabat di tengah anak kemenakannya di kemudian hari. Sasuku nan sanagari. Sasuku nan sanagari mengkasinya adalah musawarah nagari, membahas hasil kesepakatan dan sasuku parang
parangkeknyo adat sesuku antara kurang manti malin du balang gundukan duang tutik kurang menyampaikan hasil kesepakatan suku kiranya hasil kesepakatan suku iko dapat diterima oleh negari. Tentu pihak suku membayar adat ke negari yang disebut adat diisi limbago dituang. Isi adatnya dan tuang limbago ditetapkan sesuai dengan adat salingka negari. Catatan penting untuk penghulu di negari, bila proses dari rumah ke halaman, dari halaman ke suku sudah selesai, indak ada hak penghulu negari untuk malang-alanginya. Penghulu di negari harus menempuh jalan naluri memakai katunan bana, berpikir arif jo bijaksana. Artinya jangan sampai merugikan pihak lain, kecuali pihak suku yang datang tidak mau mengisi adat manuang limbago. Pihak negari atau kerapatan adat negari langkurangkan harus memberi petunjuk dan tata cara upacara bertagak mulu sesuai dengan adat salingka negari. Pada kesempatan itu pulau menentukan hari beralik bertagak mulu untuk dihimbau di Jamba nan Ribun ke Pasan Rami di Labuh nan Golong.